Halo, jumpa lagi dengan saya Usman Hidayat bersama Saham Store Analytics ya. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, teman-teman, sehat-sehat semua ya. Kali ini saya akan bawakan sebuah topik saham perbankan jatuh kemarin ya. Ada apa? Jadi kita coba telisik apakah ini terkait dengan spesifik isu perbankan atau ini lebih terkait dengan general market risk atau systematic risk yang melanda seluruh saham berkapitalisasi besar atau bahkan mungkin sebagian besar indeks regional ya, utamanya di Asia yang kemarin bervariasi. Kembali saya mengingatkan bahwa ini pendapat pribadi, tidak ada maksud untuk mempengaruhi, mengajak, atau merekomendasikan untuk membeli menjual saham tertentu. Ini terpulang pada tanggung jawab Bapak Ibu sekalian ya. Hendaknya Bapak Ibu pertimbangkan seluruh informasi yang relevan, termasuk di dalamnya ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal ya. Kemarin indeks ditutup menguat 0,71%, cukup tinggi ya, moderat. Namun di sisi lain indeks LQ45 melemah cukup dalam ya, di atas 1% pelemahannya. Dan indeks syariah JE30 masih menunjukkan return positif 1,34% tanpa ketahanan saham syariah kembali menunjukkan keunggulannya dibanding saham-saham non syariah ya, dalam hal ini JI30 ya. Kemudian secara regional Nikkei melemah, Taiwan melemah, namun Singapura menguat ya. Jadi secara regional juga penutupan indeks kemarin bervariasi ya. Meskipun ya berita-berita yang saya rilis atau saya ungkap hari ini atau hari kemarin ya, ada sentimen positif dengan penandatanganan perjanjian CEPA ya, CEPA atau Comprehensive Economic Partnership Agreement antara Indonesia dan Uni Eropa ya. Kemudian utang luar negeri Indonesia juga melambat ya, 6,8% pertumbuhannya year on year, lebih kecil dibanding posisi April yang pertumbuhannya 8,2%. Namun yang membuat pasar tertekan secara umum adalah kembali pada sikap pemerintahan Amerika Serikat, Presiden Trump, yang dalam berita disebutkan Trump kembali kibarkan bendera perang, umumkan tarif 30% untuk Uni Eropa dan Meksiko ya, sebelumnya dengan Kanada dan Brazil ya. Kemudian antisipasi Trump, industri manufaktur rame-rame diversifikasi pasar ini seperti yang saya ulas hari kemarin bahwa kita seluruh stakeholder, apakah Menteri Perekonomian atau Menteri-Menteri Perdagangan, bahkan para pelaku usaha harus berupaya untuk diversifikasi tujuan ekspor ya. Dan di sini yang terakhir yang saya ungkap dari 5 berita ini, Trump ancam 2,2 juta ton ekspor CPO ke Amerika Serikat. Padahal kita tahu CPO adalah salah satu penyumbang ekspor terbesar Indonesia di samping mineral ya atau batu bara. IHSG berhasil naik 0,7%, didorong saham lapis kedua. Yang kesimpulan saya, indikasinya adalah didorong saham lapis kedua dan new emiten ya. Kemarin ada 8 emiten yang telah listed di bursa merampaikan transaksi kemarin ya. Sementara LQ45 melemah ya, terimbas sentimen geopolitik yang memanas ya. Kemudian saya sedikit ulas mengenai kinerja 8 saham IPO ya. Ya, ada SPR, Blok, CDIA, Cek, Koin, Meri, PMUI, dan PSAT ya. Ya, kemarin ya perubahan atau return harian yang paling tinggi dicatatkan oleh CDIA, kemudian Meri, ya, kemudian Koin, ya, Blok, ya, dan PSAT ya, dan seterusnya. Sementara yang melemah adalah ASPR ya, dan Cek. Jadi pertumbuhan harga saham ke-8 emiten baru itu luar biasa menurut saya, di luar dari yang menurun ya. Ini menimbulkan semacam alert saya kepada Bapak sekalian sebagai trader atau investor, bagaimana bersikap terhadap saham-saham ini hari ini dan hari-hari esok ya. Dan sejak IPO, ya, saham yang paling besar pertumbuhannya adalah Koin ya, Koin. Ini adalah perusahaan keuangan dan investasi, karena masuk di dalamnya adalah bursa berjangka, bursa kripto ya, perdagangan kripto dan seterusnya ya. Kemudian di sini adalah perusahaan distribusi minyak PSAT ya. Jadi dan infrastruktur publik. Jadi kebanyakan respon positif itu terhadap perusahaan-perusahaan yang bergerak di bidang logistik ya, logistik, karena kita tahu logistik kita masih di
kuasai jasa-jasa asing ya, transportasi, kapal tanker, kemudian insurance dan seterusnya ya. Itu yang mana yang saya sajikan di dalam neraca jasa ya di dalam current account kemarin ya. Kemudian kemarin volume transaksinya mencapai 1,7 triliun ya, maaf, 1,78 miliar lembar saham ini mencakup 8,67% total volume transaksi di bursa. Angka yang cukup besar, ya sangat besar bahkan untuk 8 perusahaan baru dibanding 968 total saham yang tercatat di bursa ya, dan dengan nilai transaksi hanya 436 miliar rupiah ya, tidak seberapa total transaksinya, ini hanya 2,4% terhadap total transaksi yang melonjak tajam di bursa hingga mencapai 18,2 triliun rupiah ya. Ini lonjakan besar yang biasanya sekitar 10-11 triliun ya, dan kemudian frekuensinya mencakup sekitar 11%. Jadi aktivitas transaksi kemarin banyak diramaikan oleh 8 saham ini yang hanya menyangkut kurang dari 1% jumlah saham tercatat di Bursa Efek Indonesia ya. Setelah itu saham-saham lapis kedua karena saham-saham LQ45 melemah ya. Kemudian ini hanya menyangkut 8 ini hanya meliputi 0,5% ya totalnya. Dan yang paling besar bobot indeksnya adalah CDIA dan koin ya. Jadi CDA memberikan bobot artinya besaran pengaruh terhadap indeks keseluruhan paling besar CDA, perusahaan logistik ya. Maaf, infrastruktur listrik, maaf ya, logistik yang ini ya PSAT. Bapak Ibu sekalian, kemudian isu yang kedua adalah ini rilis dari Bank Indonesia bahwa fund flow atau incoming dan outgoing investment outflow ya gitu ya, portfolio investment ke Indonesia dalam minggu kemarin ternyata outflow ya, net outflow terjadi pada semua instrumen, itu SBN, perbankan negara, kemudian saham dan perbankan rupiah Bank Indonesia ya. Jadi tampaknya memang ada tekanan dari kemarin dari sisi eksternal. Namun Bapak sekalian, yang saya tampilkan di sini adalah pasar reguler ya. Sementara BI mencatat semua transaksi devisa atau incoming, outflow, outgoing ya, seluruh transaksi investor asing ya. Jadi kalau ada beberapa perbedaan data, saya kira itu suatu yang wajar terjadi ya. Ini saya shading karena ini terkait dengan pertama kali Trump mengibarkan bendera tarif resiprokal ya. Ini sangat memberikan tekanan terhadap lalu lintas devisa dalam negeri ya. Kemudian ini catatan market kemarin seperti ini ya, menguat IHSG, kemudian LQ45 melemah, BI 30 menguat ya. Volatilitasnya masih terjadi penurunan ya. Jadi ada tendensi stabilisasi market membaik sesungguhnya ya. Kemudian trennya masih melemah ya, kecuali tren sebulan terakhir, 3 bulan terakhir ya, dan 6 bulan terakhir untuk GAI 30 dengan tren penguatan secara konsisten, namun penguatannya ini semakin menurun ya, ini menurun. Kemudian moving average-nya masih membaik ya dibanding rata-rata 5 hari terakhir terhadap 10 hari terakhir dan 20 hari terakhir. Artinya secara keseluruhan indeks market kita sedang dalam tren naik ya. Kemudian momentum juga masih terlihat jenuh beli, namun kita bisa saksikan kemarin sudah jenuh beli, namun ternyata indeks menguat ya. LQ45 masih ada peluang untuk ada peningkatan, namun DI 30 ada semacam alert ini mendekati 100%, jadi mendekati titik resisten ya untuk RSI 5 hari ya. Namun RSI 10 masih punya ruang yang longgar dan 20 masih longgar. Artinya secara keseluruhan dalam tren 1 bulan ini masih memberikan ruang untuk peningkatan indeks dalam sebulan ke depan ya. Kemudian average value ada peningkatan tajam dari 11,79 triliun rata-rata harian dalam seminggu terakhir menjadi 18,19 ya. Dan LQ45 menyumbang
sekitar 6 triliun ya, jadi sekitar sepertiganya adalah LQ45 ya. Dan volatilitasnya ya menurun, ya artinya bursa menunjukkan tendensi recovery ya. Ketika volatilitasnya menurun, menandakan ini ada aktivitas yang semakin stabil dengan volatilitas yang menurun ya, menurun. Meskipun di sisi lain volatilitas menurun juga menandakan pasar yang stagnan ya. Kita tergantung bagaimana konteks yang terjadi di pasar ya hari-hari terakhir. Dan net foreign ya dalam hari terakhir ini menunjukkan net buy ya, baik ya, harga secara keseluruhan maupun LQ45 dan DI30 ya. Dan LQ45 menunjukkan tren yang membaik dalam sebulan atau seminggu terakhir ya. Ini akumulatif ya Bapak Ibu sekalian. Jadi tampaknya meskipun indeks LQ45 menurun, namun beberapa investor asing mengoleksi saham-saham di LQ45, saham-saham tertentu, nanti kita lihat rinciannya ya. Jadi ini kembali saya ingatkan, ini bukan rupiah ya Bapak Ibu sekalian, tapi jumlah lembar dari pasar reguler ya. Kemudian ini saham bank yang masuk ke dalam screen universe ini, indeks Kompas 100 ya, ada 11 saham bank. Tampak bahwa yang paling tinggi penurunannya adalah saham Mandiri ya, jumlah 5,63% hari kemarin ya, dengan nilai transaksi mencapai 2 triliun ya, 2 triliun. Dan ini melonjak tajam dari rata-rata mingguannya yang hanya 905 miliar ya. Dan nomor 2 adalah Bank BCA ya, dan seterusnya. Kemudian volatilitasnya mencapai 4.362%. Ya, ini sangat menonjol transaksi Bank Mandiri kemarin. Jadi patut dianalisa lebih mendalam Bapak Ibu sekalian, dia mencari informasi dan publikasi dari beberapa sumber ya. Volatilitas nilai transaksi sangat tinggi dan itu didorong oleh transaksi hari terakhir kemarin ya, 14 Juli ya. Kemudian volatilitas dari frekuensi transaksinya juga tinggi, 100,59%. Ini meningkat tajam dibanding satu bulan terakhir, hanya sebesar 73,26% ya. Net flow-nya negatif ya, net sell, kemudian hampir seluruhnya net sell kecuali saham Bank BRI, saham Bank Syariah, saham Bank CIMB Niaga, dan Bank BTPS ya. Dan ini valuasinya, kalau kita lihat secara hierarkis, kita sorting, jadi yang paling rendah adalah Bank BTN, kemudian NISP, dan seterusnya ya. Dan paling besar adalah Bank Jago ya. Jadi ini alert buat Bank Jago ya. Bapak Ibu yang masih memiliki Bank Jago, saya kira pertimbangan teknikal tentu saja berbeda ya. Namun ini saya memberikan sebuah catatan saja ya. Termasuk di dalamnya ada target price, dan secara indeks konstituen ini ada 7 masuk ke dalam indeks LQ45, dan secara syariah hanya satu ya, satu yaitu Bank Syariah ya. Kemudian ini hanya sekedar melengkapi catatan saya, jadi saham-saham yang mengalami return positif kemarin. Jadi kami tidak lakukan filter kecuali bobotnya. Bobot ini mengalami kenaikan ya, kenaikan kita sortir ya. Nah, 31 saham. Lalu harus mencatat juga dari sisi valuasinya. Setiap saat saya ingatkan ya, bahwa betapapun secara teknikal itu relevansinya, ada yang memandang orang lemah, namun ini hanya sekedar catatan. Jadi ketika ada perubahan yang signifikan atau mendadak, ini menjadi semacam argumentasi atau aspek rasionalisasi dari rasionalitas dari apa yang terjadi di pasar ya. Demikian juga dari sisi price to book value-nya, ya, ada yang sangat besar, itu ada saham-saham komoditas dan energi ya, komoditas, dan beberapa saham kayak BRPT, ini mineral ya, dan ASRI ya. Kemudian dari segi syariah,
Bapak Ibu masih punya banyak pilihan. Ya, kalau saham-saham yang mengalami kenaikan kemarin masih menarik ya untuk ditransaksikan. Sebaliknya untuk saham yang mengalami penurunan jauh lebih banyak ya, ini 31, ini 61 ya. Termasuk dalamnya saham perbankan ya. Kalau kita fokus ke uh, price earning ratio ya, kira-kira ini yang negatif menurut saya ini harus sangat berhati-hati ya, karena earning per share-nya negatif. Kemudian ini yang sangat besar harus diwaspadai ya, walaupun ini memberikan probabilitas yang tinggi untuk taking profit ya. Kemudian kalau saya short berdasarkan transaksi asing, ini ada net buy, jadi ketika returnnya negatif, namun asing masih mengoleksi saham WIFI, KPIG, Bank Syariah, dan seterusnya ya. Saya tunjukkan secara sekilas ya. Uh, mencatatkan net sale adalah Cekin, NISP, PLKM ya. Baik. Baik, Bapak Ibu sekalian, terima kasih telah menonton video saya. Maaf atas kekurangannya. Kami tunggu komentar, masukan, dan subscribe dan share kepada komunitas atau teman-teman lain ya. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.